Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hairun B dengan NIM 19092034 kelas tambang A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu bagaimana cara menyusun metodologi penelitian. Jadi untuk menyusun metodologi penelitian ada 4 poin. Yaitu yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini berkaitan dengan sifat data dan cara atau teknik analisis data yang digunakan. Apabila data yang digunakan atau data yang dianalisis adalah data numerik atau angka, dan cara analisisnya dengan cara matematis atau menggunakan teknik statistik, maka jenis penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif. Poin yang kedua, waktu dan tempat. Waktu dan tempat penelitian mutlak harus dicantumkan dalam metodologi penelitian atau metode penelitian. Waktu adalah waktu keseluruhan dari jalannya penelitian yang berkaitan dengan pengambilan data saat penelitian. Baik, poin yang ketiga adalah data dan pengumpulan. Dalam poin ini perlu diuraikan apakah data dalam penelitian adalah data primer atau data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari atau melalui pengukuran langsung oleh peneliti yang bukan berasal dari data yang telah ada. Untuk data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak orang lain atau pihak lain dan telah didokumentasikan sehingga dapat digunakan oleh orang lain. Untuk poin keempat, populasi, sampel, dan sampling. Yang melibatkan banyak data akan menjadi sulit dilaksanakan atau tidak efektif apabila dilakukan dengan menggunakan seluruh data yang ada. Apabila jumlah data yang diteliti kurang dari 100 atau dirasa masih mudah untuk mengambil semuanya, maka sebaiknya seluruh data tersebut digunakan. Sedangkan apabila jumlah data lebih dari 100 atau dirasa akan banyak kesulitan apabila digunakan seluruhnya, maka sebaiknya dilakukan sampling. Baiklah, itu jawaban untuk nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Apa yang harus dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan penelitian? Jadi untuk apa yang harus dijelaskan pada hasil penelitian yaitu pada bagian ini penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, bagian ini menekankan 3 hal yaitu hasil analisis lengkap, hasil analisis pokoknya berhubungan dengan tujuan dan pernyataan atau hipotesis penelitian. Pembahasan mengenai hasil tersebut dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bagian kajian pustaka dan kerangka teori. Kemudian jelaskan hasil pembahasan penelitian. Jadi pembahasan penelitian yaitu dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas penelitian yang telah dianalisis juga. Menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Baik, untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan cara membuat kesimpulan dan saran yang benar. Jadi untuk menyimpulkan atau membuat kesimpulan yaitu kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu membaca keseluruhan isi paragraf. Yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Dan yang ketiga adalah menyusun kesimpulan dan membuat saran yang benar, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain.
Yang kedua, perhatikan kondisi emosi orang dengan baik. Poin ketiga, pilih waktu dan situasi yang tepat. Poin keempat, berikan alasan yang logis dari setiap saran yang kita sampaikan. Poin kelima, sesuai topik. Dan poin keenam atau poin terakhir, singkat, padat, dan jelas. Baiklah, itu saja jawaban dari saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.